Bentar. Aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian biasanya buang air besar itu berapa kali dalam sehari sih? Atau setiap hari? Atau 2 hari sekali? Berapa sih sebenarnya frekuensi buang air besar yang normal? What's wrong with my hair? Hey guys, welcome to my channel Kalian Guys. Jadi hari ini aku pengen ngobrolin sesuatu yang ringan-ringan aja, tapi kita semua alamin, yaitu tentang buang air besar. Jadi jangan salah ya, orang sehat itu nggak cuma dilihat dari makanannya aja yang masuk, tapi juga pembuangannya. Karena namanya kotoran ya emang harus dibuang kan dari dalam tubuh. Sekarang aku pengen nanya dulu, kalau kalian sendiri itu boker ya, BAB tuh berapa kali sih dalam sehari? Atau setiap hari sekali? Atau 2 hari sekali malahan? Komen dulu di bawah ya, aku pengen tahu. Dan sebenarnya berapa sih frekuensi buang air besar yang dikatakan normal? Eits, sebelum kita mulai jangan lupa dulu buat subscribe ke channel Kalian Guys. Klik, thank you. Dukung ya biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays karena di sana aku bikin short educational video juga, oke? Buang air besar atau BAB adalah salah satu bagian dari sistem pembuangan tubuh, di mana tubuh mengeluarkan kotoran sisa hasil pencernaan. Nah, kotoran atau dalam bahasa medisnya disebut feses ini, itu terdiri dari sisa hasil pencernaan, bakteri, serat, zat sisa organ hati atau sterkobilen ya, yang mewarnai feses, dan air. Nah, terus sebenarnya berapa kali sih frekuensi BAB yang dikatakan normal? Menurut penelitian ya, disimpulkan bahwa rata-rata orang normal tuh BAB dengan frekuensi 3 kali sehari sampai 3 kali seminggu. Kalau kalian BAB lebih dari 3 kali dalam sehari dan konsistensinya tuh encer, maka ini termasuk dikatakan diare. Tapi kalau kalian BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu, udah gitu fesesnya tuh padat, keras, dan susah gitu mau keluar, ini dikatakan konstipasi atau sembelit. Tapi sekali lagi ini diambil kesimpulan rata-rata ya lewat penelitian tersebut, karena sekali lagi basically definisi normalnya tiap orang tuh beda-beda. Ada yang biasa BAB sehari 4 kali bahkan gitu, bahkan mungkin ada yang 5 kali. Jadi kita bandingannya itu dengan frekuensi BAB kita biasanya gitu, jangan dibandingin dengan frekuensi buang air besar orang lain, dan konsistensinya juga ya. Kalau emang biasanya kamu tuh buang air besar sehari 3-4 kali dan gak ada gejala seperti tinja atau kotoran berwarna hitam, BAB dengan darah segar, penurunan berat badan yang drastis beberapa waktu terakhir tanpa penyebab yang jelas, konsistensi feses yang encer, ya berarti emang tubuh kamu normalnya BAB atau buang air besar 3-4 kali sehari. Intinya kalau nggak ada keluhan lain dan emang biasanya kayak gitu ya udah, that's your normal then. Karena ini bisa dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi seperti makanan pedas, kopi, terus obat-obatan tertentu, atau susu yang mengandung laktosa buat kalian yang lactose intolerance karena nggak bisa sama sekali gitu kan. Tapi kalau kalian mengalami gejala-gejala yang aku sebutin barusan ini, sebaiknya kalian konsul ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Takutnya memang ada gangguan di pencernaan kalian. BTW kalian tau gak sih kalau bentuk kotoran itu ada artinya loh? Penasaran gak sih? Mau gak dibahas di video selanjutnya? Komen ya! Oke, jadi buat kita yang susah BAB dan pengen memperlancar BAB, gimana caranya dong? Kalian bisa coba, pertama, perbanyak makan serat dari buah dan sayur. Oke, this sounds classic ya, but let me tell you kenapa makan serat itu penting. Jadi sebenarnya serat itu nggak bisa dicerna oleh manusia. Dia adalah zat non-gizi yang nggak bisa diserap oleh manusia. Kenapa? Karena dia mengandung selulosa yang cuman bisa diuraikan oleh enzim selulase. Sedangkan kita manusia tuh nggak punya enzim selulase itu gitu. So finally, serat ini hanya akan lewat gitu aja di dalam usus kita, dan usus akan berusaha untuk membuang serat ini gitu. Jadi makanya dia bisa meningkatkan dan memperlancar gerak peristaltik usus. But along the way, dia punya banyak manfaat lain, seperti dia bisa menurunkan kadar kolesterol dengan mengikat empedu ya yang mengandung kolesterol itu sendiri. Terus dia bisa menstabilkan kadar gula darah karena serat itu bikin kita kenyang lebih lama. Akhirnya serat membantu menjaga berat badan ideal dan bisa naikin sistem imun tubuh loh, karena dia baik untuk mikroba yang ada di usus. Tentang ini aku udah pernah jelasin sebelumnya di video aku yang ini, cara meningkatkan sistem imun. Ada di sini penjelasannya kenapa makanan yang gizi seimbang dan serat sayur buah itu penting untuk jaga sistem imun kita. Tonton ya.
Kedua, kalian bisa banyakin minum air putih. Feses itu butuh air loh supaya bisa bergerak dengan lancar di usus kita. Karena makin banyak kandungan airnya, ya dia makin mudah dikeluarkan gitu. Jadi licin dan gak keras gitu. Supaya feses juga jadi lebih empuk. Kalian bisa coba minum 1-2 gelas air setiap kalian abis bangun tidur. Karena ini juga akan merangsang refleks gastrokolik. Jadi refleks gastrokolik itu adalah ketika ketika lambung terisi, dia distensi dan mengembang, dan dia akan merangsang kolon atau usus besar untuk bergerak mengeluarkan isinya, which is feces. So you guys must try this. Banyakin minum air. Terus kalian bisa cobain konsumsi jus jambu dan agar-agar setiap hari kalau bisa. Ini sebenarnya personal hacks dari aku ya, karena aku pun dulu pernah diet yang sebenarnya tuh nggak bener, sampai aku tuh harus minum obat pencahar supaya aku bisa boker gitu, supaya aku bisa BAB. Kalau aku nggak minum obat itu bakal susah buat aku buang air besar gitu. Jadi akhirnya semi-semi ketergantungan dan gerak peristaltik ususku tuh jadi menurun gitu loh. Kan nggak sehat ya, dan aku mikir gue nggak bisa kayak gini terus. I had to find a way. So akhirnya aku cobain minum jus jambu tiap hari karena dia emang tinggi serat dan vitamin C juga ya, antioksidannya gede, dibantu agar-agar juga, dan akhirnya pelan-pelan aku bisa sampai sekarang pun akhirnya aku nggak perlu minum pencahar supaya aku bisa BAB. Dan itu jus jambu yang fresh juice ya, jadi jambu dikupas terus dibuang bijinya, di blender, kasih air dikit sama gula dikit, terus diminum. Jadi bukan jus jambu kotakan karena itu biasanya tinggi gula sih, dan aku nyari seratnya bukan gulanya. That's a hack from me. Kalian bisa cobain, semoga berhasil. Next, kalian coba rutinin olahraga. Olahraga itu bisa memperkuat otot dinding perut, dan dia tuh bikin makanan melalui usus tuh dengan lebih cepat gitu. Jadi dia mempercepat gerak usus juga, sehingga sisa hasil pencernaan itu bisa segera dibuang, which is ya si feses atau kotoran itu tadi. Gila, baik banget ya olahraga tuh, kebaikannya ya, manfaatnya gitu. Kemarin tuh pas aku lagi semingguan padat banget terus nggak sempet olahraga, bener-bener berasa dong BAB ku tuh nggak selancar sebelum-sebelumnya, seperti ketika aku olahraga 4 kali dalam seminggu. Bener-bener ngaruh loh. Cobain deh, nggak usah olahraga yang susah-susah, olahraga ini aja nih. Ini aku udah pernah bikin. Kalian coba lakuin ini seminggu 4 kali, perbanyak serat, minum air putih yang banyak, dan lihat hasilnya biar BAB kalian makin lancar. Last but not least, kurangi stres. Stres ini berkaitan dengan brain-gut axis yang bisa mempengaruhi gerak peristaltik usus. Either dia memperlambat, akhirnya jadi susah BAB dan konstipasi, atau dia mempercepat, ujung-ujungnya jadi irritable bowel syndrome, BAB mulu dan encer gitu karena faktor psikis. Jadi manajemen stres itu bener-bener ngaruh banget. Jadi intinya memang tubuh dan jiwa itu sangat-sangat berkaitan. That's why ada ilmu kesehatan jiwa, guys. So anyway, itu tadi beberapa cara yang bisa kalian lakukan dan kalian coba ya, wajib coba buat kalian yang pengen memperlancar BAB. Sekali lagi, definisi frekuensi normal BAB tiap orang tuh beda-beda. Intinya ketika kalian ngerasa ada yang gak beres, misal, duh kok jadi BAB lebih sering, biasanya nggak kayak gini, atau duh malah jadi sembelit. Kalau kalian punya gejala tadi yang aku sebutin, lebih baik kalian konsul ke dokter supaya bisa diperiksa lebih lanjut dan dikasih treatment yang sesuai dengan kebutuhan. So I guess that's all for today. Buat kalian yang masih ada pendapat, pertanyaan, kritik, atau request sebaiknya next bahas apa, boleh banget kalian komen di bawah. Oke, aku pengen denger suara kalian. Jadiin forum diskusi aja ya. Sharing-sharing pengalaman juga boleh banget. If you find this video useful, jangan lupa buat klik tombol like. Thank you, dan subscribe juga ke channel Claire Hayes. Yay! Bantu support ya biar aku tetap semangat untuk bikin video-video kesehatan menarik lainnya buat kalian. Also, be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays. Karena di sana aku bikin short educational video juga. So, I guess that's it. Thank you so much for watching, guys. See you on my next video. Bye!